Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kirimin ya? Iya, sebentar. Oke. Sudah saya mute. Alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kembali berjumpa atau bertemu di Zoom meeting kali ini. Dan sesuai jadwal yang diberikan oleh Prodi, maka dari pekan yang lalu sebenarnya sampai nanti pekan ini, nanti sampai hari Jumat itu adalah ujian tengah semester. Maka kita karena pekan lalu masih menyampaikan materi, maka di hari ini kita akan mencoba kerjakan ujian tengah semester yang nanti saya akan berikan dulu penjelasannya terkait dengan UTS hari ini. Jadi sekali lagi mohon maaf ini walaupun belum semuanya login ya tampaknya ya. Ya ini sudah ada Juanda di sini. Teman setia saya yang selalu membuka kameranya. Baik, untuk yang lain pun tidak menutup kemungkinan kalau nanti mau melakukan tatap muka langsung ya. Sekali lagi untuk yang katanya kemarin habis hari raya ya, kalau ada yang mau ke kampusan untuk praktikum. Baik, saya kurang tahu di grup dosen itu sudah ada pengumuman terkait dengan jadwal libur hari raya ya, atau jadi libur lebaran. Mungkin di grup kawan-kawan mahasiswa juga sudah atau baru saja ataupun akan diberikan informasi terkait dengan libur hari raya ini. Kalau tidak salah perkuliahan masih sampai tanggal 30 April ya. Berarti kita bisa jadi akan ada 1 atau 2 kali pertemuan lagi, 2 kali paling tidak ya pertemuan. Untuk nanti kita bahas sama-sama hasil UTS yang hari ini, kemudian nanti ada materi lagi yang akan kita berikan. Baik, saya coba share screen dulu sebentar ya. Kemudian sambil jalan ya, rekan-rekan yang nanti belum bergabung ataupun sambil dicek kalau ada kawannya yang kebetulan mengambil mata kuliah ini tapi tidak tergabung atau belum tergabung ke grup WA ya. Baik. Ini Riko dan Ricky ada di kelas ini ya? Iya, Pak. Iya ada, Pak. Oh, ternyata bersebelahan nih rekan kita berdua yang kemarin. Baik, kita akan mengerjakan ujian tengah semester hari ini itu nanti ada Google Form yang rekan-rekan sekalian bisa akses, kemudian soalnya ada di situ, kemudian nanti ada juga yang harus dikerjakan berupa flowchart dari situ, kemudian nanti filenya diunggah ke Google Form lagi. Bentar ya. Yang pertama, untuk kita bisa mengerjakan ini adalah, bentar ya, sebelum kita masuk ke sana kita sapa dulu rekan-rekan kita yang sudah hadir hari ini ya. Jangan sampai nanti ini sambil menunggu juga, sudah ada 42 orang yang hadir, berarti ada 40. Kalau 50 berarti kurang 10 lagi ya, sambil kita menunggu ya. Jadi saya sambil jelaskan. Tadi ada Juanda, ada Herka, ada Raden Rono, ada Riko dan Ricky. Kemudian, bentar saya laptop dulu ya. Nah, ini balikin aja deh biar kelihatan. Kemudian ada Fauzan. Di tempat saya ada hujan lumayan lebat ini. Mungkin kalau nanti suara saya agak terganggu dengan lebatnya hujan, itu mohon maaf ya. Karena saya ada di rumah ini. Ruangan saya ini tidak kedap udara. Tidak kedap suara. Kedap udara nanti saya tidak bisa bernapas. Baik, ada Fauzan Azmi, Fitriani, kemudian Maulana, Arwan, kemudian Rizky Saputra, Isnani. Tadi yang bertanya sudah saya jawab ya, ada di grup nantinya. Kemudian Muhammad Fajar Maulana, kemudian Andi, Muhammad Muklis, kemudian Abu Samad, Arfi, Ganang, kemudian Fahmi, tadi Juanda sudah, Natasha, kemudian Ahyani, Fauzi, Badadi, Ridho, kemudian Riko dan Riki, tadi Muhammad Ahriza ya. Kemudian Martina, Muhammad Nur, kemudian Tia, kemudian Dede, Rizwan, Bahrul Ilmi, Wadan Ferry, Zaini, kemudian mohon maaf ya, bergerak biasanya nih.
Sadidi, Ariel Irfani, Nurul Nabila, kemudian Sadiah, Ilham, kemudian Calvin, Sajati, dan Mustafa. Ya. Nah ini yang muncul di layar saya, mudah-mudahan nanti yang lain juga sambil bergabung ini. Ada 44, ya 42, yang kurang 8 orang kalau yang saya lihat ya. Baik, sekali lagi kita hari ini akan mengerjakan UTS yang secara daring ya, jadi nanti ada di Google Form juga, dan juga nanti ada yang harus dikerjakan secara eksternal dari luar, entah nanti menggunakan aplikasi apapun ya, terlepas dari aplikasinya apa, nanti file yang diunggah harus dalam bentuk file PDF. Baik, yang pertama yang dilakukan adalah kita nanti mengakses ke link ini, link Google Form-nya ya, tapi saya sudah coba persingkat alamatnya ini, jadi alamatnya s.id/ kemudian MCUTS 2022. MCUTS-nya itu huruf besar ya. Nanti slide ini juga saya berikan di grup untuk nanti bisa dibaca lagi. Kemudian kalau misalkan ada yang kebetulan telat masuk ke Google atau ke Zoom meeting-nya, ini juga bisa nanti melihat di situ ya. Jadi ini alamat Google Form-nya, nanti bisa dilihat di browser ya. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini nanti ya. Di situ sudah ada identitas ujian tengah semesternya, kemudian nanti hari ini tanggal 19, kemudian 19 April, kemudian ini bertepatan juga tanggal 17 Ramadan ya. Kemudian waktu pengerjaannya 3 kali 50 menit. Walaupun nanti waktu mengunggahnya itu nanti sampai jam 15 ya, atau sampai jam 3 sore untuk kelas 47. Untuk kelas yang 46 itu nanti sudah saya identifikasi. Jadi waktu unggahnya maksimal jam 14. Jadi akan ada sanksi kalau mengunggahnya di luar jam itu. Jadi ini tampilannya. Jadi perlu diingat dan perlu diperhatikan waktu mengerjakannya sebenarnya hanya 3 kali 50 menit ya, sesuai dengan waktu yang disediakan oleh Prodi. Tapi kita mengantisipasi kalau ternyata mungkin ada gangguan internet atau gangguan koneksi atau apa namanya, mungkin YouTube aksesnya bermasalah, mungkin karena ada materi nanti yang harus diakses ke sana kalau memang diperlukan. Nah, jadi yang pertama dulu tadi sudah kita masuk ke sana, kemudian yang berikutnya langkah yang harus dilakukan adalah mengisi form ini ya. Ada nanti dari nama, NIM, kemudian kelas berapa, kemudian nanti emailnya juga harus dimasukkan di situ untuk mengidentifikasi ini apakah sesuai nanti dengan data yang ada di kita sebelumnya ya. Kemudian setelah diisi itu nanti kita akan masuk mengerjakan soal yang pertama, tapi sebelumnya ini perlu juga diingat baik-baik atau perlu diperhatikan bahwa ini adalah pekerjaan individu, walaupun sekali lagi saya tidak ingin berprasangka tidak baik ya bahwa ini akan juga dikerjakan secara berkelompok nanti. Tapi terlepas dari itu nanti harus dikirim secara masing-masing atau secara pribadi. Karena itulah saya membuat Google Form ini untuk kemudian nanti bisa diakses secara menurut emailnya masing-masing ya. Jadi tidak nanti menggunakan email kawannya, karena nanti bisa jadi ada juga yang tidak sengaja gitu karena langsung mengcopy paste dari apa yang ada di punya kawannya, kemudian langsung pakai email yang sama. Nah itu nanti kedetek di sini ya, karena nanti responnya hanya 1 kali dari email yang sama ya. Kemudian nanti untuk form ini juga ini saya masih memungkinkan untuk rekan-rekan sekalian mengedit apa yang sudah dijawab ataupun diunggah. Mohon maaf ya. Ada bau menyengat. Sebentar ya. Baik, mohon maaf, di tempat saya hujan lebat ini. Sudah mulai agak rendah. Kemudian nanti si jawabannya sekali lagi dikumpulkan di Google Form ini. Jadi secara langsung 2 soal nanti akan langsung dijawab oleh rekan-rekan sekalian di Google Form sini. Nanti ada link materi yang saya berikan juga di
setiap soalnya, di soal pertama, soal kedua, ataupun soal ketiga, untuk nanti kawan-kawan bisa langsung juga mengakses ke link situ kalau ternyata perlu atau memerlukan jawaban atas soal yang ditanyakan ya. Jadi di situ kemudian nanti bisa ditonton lagi materinya, atau misalkan satu materi itu ditonton setengah jam, silakan. Kemudian nanti baru dijawab, ataupun mau ditonton semuanya. Jadi kalau misalkan waktunya nanti sampai dengan jam 3 ya, saya kira cukup waktunya. Kalau ternyata misalkan satu soal itu perlu mendengarkan penjelasan yang sudah diberikan di materi sebelumnya selama kurang lebih setengah jam sampai 1 jam gitu. Jadi bisa kalau 3 soal 3 jam gitu, jadi cukup ya waktunya untuk kemudian menjawab pertanyaan ini. Nah, tapi saya kira tidak perlu selama itu ya, untuk kemudian rekan-rekan sekalian bisa menjawab soal pertama dan kedua. Kecuali nanti yang ketiga itu karena perlu effort atau usaha ya dari masing-masing, kemudian nanti itu nanti ada program atau file program yang saya unggahkan atau saya kirimkan lewat grup ya, grup nanti. Mudah-mudahan semuanya sudah tergabung di grup ya. Nah, dari situ nanti rekan-rekan sekalian membaca atau melihat programnya. Kalau misalkan nanti perlu penjelasan detail terkait dengan program yang sudah saya berikan itu, dan nanti bisa melihat juga ke link yang materi kuliah kita di pertemuan yang sebelumnya ya. Sudah saya berikan juga linknya di situ. Nah, itu penjelasannya ada di situ, kemudian nanti programnya ada di grup, kemudian nanti jawabannya silakan dikerjakan flowchart-nya. Jadi pertanyaan ketiga itu nanti rekan-rekan sekalian diminta untuk membuat flowchart terkait dengan program yang sudah diunggah atau di-share di WA group ya. Nah, di kelas yang sebelumnya itu ada juga yang mengeluh, saya kurang tahu ya di kelas ini, mudah-mudahan semuanya sudah pernah juga diajari oleh dosen yang memberikan mata kuliah pemrograman, atau baik Java ataupun C ataupun Python itu dengan flowchart, karena jadi saya berprasangka baik saja bahwa dosen-dosen yang sudah memberikan mata kuliah bahasa program tertentu itu sudah juga mengajarkan bagaimana membuat flowchart, ataupun di mata kuliah algoritma dan pemrograman gitu ya. Kalau saya boleh tanya siapa ya? Siapa yang on ini? Siapa yang mau jawab? Mustafa? Biasanya Juanda. Udah Juanda? Ya, Pak. Nah, kan, dengan ini yang merespon ini baik. Ini andalan saya ini di kelas 47. Di mata kuliah pemrograman sebelumnya, siapa yang mengajar? Kemudian apakah sudah pernah diajarkan terkait dengan membuat flowchart? Dulu pernah Pak, Pak Arsyad rasanya. Oh, Pak Arsan, alhamdulillah kalau sudah ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat lagi materi beliau terkait dengan flowchart. Karena yang saya minta di soal yang ketiga ini adalah nanti rekan-rekan sekalian membuat flowchart dari program. Jadi tidak membuat flowchart blank gitu. Blank itu maksudnya saya minta buat flowchart untuk misalkan nanti ini yang dibuat itu kan proses scanning, blinking, display segmen. Nah, itu kalau misalkan saya berikan begitu saja itu nanti jauh lebih sulit ya, kalau menurut saya secara individu itu jauh lebih sulit daripada kalau misalkan saya berikan programnya. Karena kalau di program itu kan kita tinggal melihat, oh programnya ini memanggil prosedur apa, ini program ini memanggil function yang mana, ataupun apa yang dikerjakan oleh program itu sudah tulis di situ. Jadi flowchart itu tinggal ngikuti aja. Beda halnya dengan misalkan dibuat flowchart-nya saya buatkan, kemudian nanti programnya disuruh buat. Nah, itu akan lebih sulit. Atau bahkan tadi, kalau kami dulu ya, itu dosennya hanya minta, tolong buatkan nanti hasilnya seperti ini. Misalkan seperti kemarin ya, coba nanti buat ini, display segmen yang 4 digit ini bisa menampilkan angka sekian, kemudian nanti dari angkanya itu kemudian bisa berkedip. Nah, kemudian buat flowchart-nya, buat programnya. Nah, itu dulu kalau kami dulu ya. Tapi karena kita melihat keterbatasan rekan-rekan sekalian untuk sempat tidaknya atau pernah tidaknya mempraktekkan ini di 7 kali pertemuan sebelumnya, maka itu saya kira tidak adil bagi saya memberikan hal yang demikian. Karenanya saya berikan programnya untuk nanti rekan sekalian bisa membuat flowchart dari program itu. Jadi relatif lebih mudah lah ya sementara ini. Nah, jadi tadi saya anggap karena Juanda sudah pernah diajar oleh Pak Arsyad, saya kira
Yang lain pun juga sama ya, karena satu kelas. Baik, kemudian karena ini pekerjaan individu, jadi diharapkan tidak mengerjakannya secara berkelompok, secara berlebihan ya. Saya dalam tanda kutip berlebihan itu nanti tanya soal tanya sini semuanya di ini. Jadi misalkan soal satu tanya siapa, semuanya disamakan jawabannya. Nanti kedetek gitu ya. Karena di secara digital seperti ini atau di Google Form seperti ini itu kan saya tinggal cek saja nanti di hasil rekapitulasinya jawaban siapa sama dengan jawaban siapa itu kelihatan. Karena kalau misalkan saya ini mungkin apa ya istilahnya ya, bukan disclaimer apa sih namanya, bocoran ya, apa sih kalau bahasanya spoiler ya, spoiler. Nah kalau misalkan itu di Excel itu kan gampang kan, misalkan tinggal saya copy paste tadi jawabannya Juanda, misalkan jawaban nomor 1, kemudian saya find gitu, Ctrl F. Kemudian nanti akan terlihat itu akan sama di siapa saja jawaban itu. Nah, dia karenanya nanti akan tidak sulit bagi saya karena kalau nanti di Excel itu kan di rekapitulasinya saya tinggal sortir dulu berdasarkan waktu pengirimannya. Misalkan Juanda ngirimnya jam 14 gitu ya. Nanti si apa namanya? Fitriani ngirimnya jam 14.02 itu bisa. Kalau saya kontrol F nanti kan yang muncul pertama kali itu adalah punyanya Juanda karena dia di paling atas. Kemudian kalau saya next find, ya maka nanti yang muncul punya Fitriani. Kalau misalkan jawabannya sama persis gitu ya, kecuali beda. Kalau misalkan nanti jawaban yang persis sama dengan yang saya find tadi itu hanya jawabnya Juanda, maka nanti hasil pencariannya hanya satu. Nah kalau misalkan sama nanti tinggal saya apa namanya urutkan saja. Oh ini punyanya si Fitriani sama dengan Juanda. Kan nanti nilainya harusnya lebih sedikit daripada nilai Juanda. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tuh teknis menilai saja. Ini biar biar rekan-rekan sekalian itu paham bagaimana kalau nanti saya menilai sebuah hasil UTS ataupun nanti UAS ya berikut. Kemudian jadi sudah saya sebutkan ini yang ya untuk yang kelas 46 itu hari ini tertanggal hari ini di Google Form-nya kemudian jam 14. Tapi kalau misalkan kelas 47 ya nanti sampai jam 15. Nanti di soalnya juga terlihat ya seperti tadi. Nah, di sini kan terlihat tuh, kelas 47 itu nanti sampai jam 15. Biar apa namanya? Ada jeda waktu yang cukup panjang ya. Nah, berikutnya ya kalau sudah membaca tadi ya terkait dengan ketentuan, kerjakan soal yang pertama di Google Form-nya, tinggal jawab saja di situ. Kalau perlu misalkan materi atau penjelasannya, silakan klik link yang sudah saya berikan di situ, kemudian tonton saja materinya penjelasannya. Kalaupun mau dicatat satu-satu penjelasan saya itu silakan saja, tidak jadi soal. Tapi kalau bisa dan kalau memungkinkan dan sebaiknya banyak kan ininya ya, itu dibuat berdasarkan penjelasan ataupun kata-kata sendiri. Jangan lagi mengulangi apa yang sudah dikerjakan seperti di rekapitulasi kemarin itu ya. Jadi memang saya tidak ingin ini dulu sebenarnya. Di rekapitulasi di resume ataupun ringkasan yang dikirimkan ke saya itu kan kebanyakan apa yang ada di slide saya kemudian di copy paste saja di situ. Nah, sebenarnya yang saya inginkan bukan seperti itu ya. Karena di sini nanti di masing-masing soal pertama sebenarnya dan kedua itu perlu penjelasan sebanyak maksimal 100 kata itu, jangan lebih dari itu. Karena nanti di Excel juga itu mudah untuk meng-count masing-masing jawaban itu apakah maksimal tidak lebih dari 100 kata ataupun lebih dari 100 kata. Karena kalau misalkan dia copy paste saja ya dari slide-slide yang sudah saya berikan sebelumnya itu biasanya akan lebih dari 100 kata. Karena panjang itu kan penjelasannya. Tapi kalau misalkan diketik sendiri, kemudian dijelaskan secara singkat gitu, harusnya kurang dari 100 kata bisa itu ya. Jadi maksimal 100 kata. Saya juga tidak ingin penjelasan yang terlalu panjang. Cukup penjelasan singkat tapi jelas. Dan kalau bisa sih jangan meng-copy paste. Kadang saya temukan juga kawan-kawan yang search di Google gitu ya. Saya belum pernah menjelaskan itu, tapi dia sudah menjelaskan yang mungkin kalau saya jelaskan microcontrollernya serinya A gitu ya, dia sudah seri Z gitu ini. Nah itu dia, itu biasanya ketahuan bahwa ini adalah copy paste. Dan biasanya saya juga lebih menghargai jawaban yang berupa kata-kata yang mungkin tidak terlalu bagus susunannya secara bahasa Indonesia.
daripada misalkan susunannya bagus, ini rapi, ini tampaknya bukan dari mahasiswa itu sendiri nih. Ini mungkin copy paste, bisa jadi ya. Karena kalau misalkan saya penasaran, itu saya copy lagi jawabannya itu, saya lempar ke Google, kelihatan itu dari mana jawabannya. Nah, jadi itu kalau rajin ya. Tapi kalau misalkan kalau kata dosen saya, semakin tua dosen itu sudah pernah mengajar, biasanya sudah tahu, oh ini jawabannya bukan dari mahasiswanya, ini dari mana. Jadi semakin senior katanya semakin tahu dosen itu, ini bukan jawabannya. Jadi mereka tahu karakter dari mahasiswa gitu. Nah itu ya, jadi sekali lagi jangan sampai itu terjadi, karena mudah sekarang bagi kita, apalagi jawabannya digital itu kan. Kalau misalkan jawaban seperti langsung ya, misalkan saya minta menjelaskan dari Juanda sekarang, Juanda tolong jelaskan terkait dengan ini, terkait dengan A, dia kan langsung menjawab. Nah itu jadi kan ketahuan apakah dia membaca, apakah dia sedang menjelaskan berdasarkan apa yang pernah diperolehnya, apakah seperti terbata-bata, apakah sudah lancar, itu kan beda-beda. Nah itu kalau langsung ya, kalau langsung itu gampang nilainya. Jadi kalau misalkan bertatap muka di kelas seperti biasanya, itu kan saya lebih suka itu. Karena apa? Karena kalau misalkan saya bertanya ataupun mereka nanti mengerjakan sesuatu, menjelaskan di kelas, itu kan kelihatan yang mana yang mengerjakan, yang mana yang hanya ngekor saja, yang mana yang turut serta di pekerjaan itu, terutama kalau misalkan ujian ya. Nah itu dia. Kalau ujian skripsi sih kelihatan, bukan kelihatan, maksudnya ya kalau dikerjakan sendiri itu nanti dia akan menguasai. Kalau misalkan itu dikerjakan oleh orang lain, ketikannya segala macam, posisinya ada di mana, itu dia akan kelabakan. Kalau PKL itu karena berkelompok, itu nanti kelihatan yang mana yang mengerjakan, yang mana yang hanya ikut namanya saja. Tidak peduli isinya apa. Kalau ditanya itu latar belakangnya apa, masalahnya apa, itu tidak bisa dijawab karena memang hanya numpang namanya. Nah, baik, itu yang pertama dan kedua ya. Jadi pertama dan kedua nanti sudah saya tulis juga di situ. Untuk soal yang pertama nanti terkait dengan penilaian. Nilainya yang pertama itu ada 10 poin, kemudian nilai yang soal kedua juga 10 poin. Untuk nilai yang soal ketiga, karena memang nanti perlu melihat lagi materinya, ataupun nanti perlu mempelajari program yang nanti akan saya kirimkan ke grup, insya Allah. Nah itu karena nilainya paling tinggi, nilainya nanti ada 80 poin di situ ya, maksimal 100 poin di ujian tengah semester kali ini. Jadi kalau nanti ada 3 soal, maka soal paling tinggi adalah di membuat flowchart. Kenapa di flowchart itu nanti perlu apa ya, perlu usaha gitu, perlu usaha yang ekstra lah istilahnya. Kalau misalkan perlu melihat linknya lagi penjelasannya, silahkan dilihat linknya. Kemudian kalau misalkan saya sudah tidak perlu lagi melihat materi di YouTube-nya, tinggal langsung aja baca programnya, langsung buat flowchart-nya, entah itu di Microsoft Word, entah itu di PowerPoint, entah itu di saya lupa aplikasi untuk membuat flowchart itu. Bisa juga di Xmind gitu ya, bisa juga di situ. Atau bisa juga di PS Office atau aplikasi online misalkan. Tapi saran saya sih pakai aplikasi yang ada di laptopnya aja, biar kalau misalkan salah klik atau apa, ataupun internetnya ngadat, itu tidak nanti hilang pekerjaannya kalau yang dikerjakan secara online itu, atau secara langsung di internet ya. Jadi kalau misalkan di ini kan saya juga pesan biasanya sering-seringlah menekan tombol Ctrl S gitu untuk menyimpan pekerjaannya, biar yang sampai nanti apa yang sudah dikerjakan udah cukup banyak, ternyata mati lampu misalkan lupa menyimpan. Nah itu kasusnya waktu zaman jadul saya dulu ya, menggunakan PC ya. Sekarang rata-rata kawan-kawan kan menggunakan laptop. Nah itu ya. Kemudian flowchart yang saya minta ini contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh. Jadi ini contoh flowchart yang sudah benar. Kenapa saya katakan sudah benar? Karena ini sudah diuji oleh sekian banyak penguji waktu itu, sudah dinilai oleh sekian banyak penilai. Ini kebetulan flowchart yang ada, salah satu flowchart yang ada di penelitian di disertasi saya dulu, yang sudah diujikan tahun 2019. Jadi saya bisa menjamin contoh flowchart ini benar gitu. Nah, ada juga yang bertanya tadi itu di kelas yang lain, Pak, maksudnya yes dan no itu apa? Nah, kalau yes itu kan biasanya kondisi pilihan. Saya tunjuk dulu. Saya pakai annotation dulu ya. Spotlight. Oke. Nah,
ini adalah lambang flowchart untuk pilihan ya. Apakah kondisi yang ada di dalam belah ketupat ini terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi biasanya dia akan masuk ke kondisi yes ini, kemudian mengerjakan langkah berikutnya. Kalau tidak terpenuhi dia akan ngapain. Nah kalau di sini kan dia akan masuk lagi ke posisi awal setelah start ini. Proses apa lagi di sini, misalkan proses inisialisasi. Nah kemudian kalau lambangnya lambang untuk memulai flowchart biasanya ini ya, lingkaran tapi kayak oval ya, tidak lingkaran penuh. Kalau misalkan ini percabangan maka lambangnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa membedakan ini adalah percabangan. Ini maksudnya flowchart saya ini akan bersambung ke titik yang lain di flowchart yang berikutnya. Karena kalau flowchart itu dibuat lebih dari satu halaman ya, maka kalau misalkan dia menyambung ke flowchart yang mana, maka kita harus berikan konektor di sini namanya. Nah ini konektor. Nah kalau misalkan ini berupa inisialisasi data ataupun ada data masukan ataupun pemberian data, variabel dan lain-lain, santa misalkan, maka dia diberi lambang ini. Ini namanya lambang proses apa sih namanya? Data lah kurang lebih ya, gitu ya, data input, output atau inisialisasi di situ. Kemudian kalau misalkan dia nanti berupa proses, entah itu flowchart, bukan flowchart, maksudnya prosedur ataupun function, maka biasanya dia diberi ini, lambang berupa bujur misalkan persegi panjang ya. Nah kemudian lagi misalkan kalau misalkan nanti sudah melihat programnya, ada juga nanti yang mengerjakan sedikit ya, mungkin hanya 3 atau 4 kotak ataupun 5 kotak gitu, atau 5 diagram ini ya, 5 diagram, 5 part dari flowchart ini. Itu juga tidak masalah, nanti tergantung ya, kalau misalkan ada yang mengerjakan, kan kalau misalkan satu prosedur dibuat di sini, itu kan singkat sekali ya flowchartnya nantinya. Tapi bisa jadi ada yang lebih detail lagi menjelaskan di flowchartnya, satu prosedur ini nanti dibuat lagi satu flowchart tersendiri. Jadi akhirnya nanti akan ada beberapa flowchart yang bisa menjelaskan secara detail keseluruhan dari program yang diminta. Ntar saya pindah mode dulu ini. Karena kalau saya pakai ini tidak kelihatan. Saya pakai. Nah, ya maaf di belakang saya itu banyak mainan ya, karena di belakang itu lemari mainan anak-anak. Nanti yang rekan-rekan sekalian kerjakan adalah membuat flowchart dari linking scanning ini ya. Ini adalah, bentar saya coba pin dulu ya, biar saya terlihat lebih besar. Kalau saya pin, saya stop share dulu ya. Saya pin bisa lebih besar tidak? Nah, ini. Nah, ini program yang menampilkan angka 1904 ya. Kita agak-agak glowing atau apa ini di sini. Karena memang kameranya tidak terlalu tajam. Nah, kalau waktu saya menjelaskan itu kan angkanya kalau tidak salah 2004 ya. Nah, sekarang kan tanggal 19 saya isikan programnya 1904. Dan nanti programnya saya kirimkan ke grup, kemudian nanti dari situ rekan-rekan bisa melihat apakah nanti saya masuk lagi share screen tadi. Nah, apakah nanti program atau flowchartnya singkat, mau dibuat singkat silakan, nanti nilainya juga singkat ya, maksudnya kita sesuaikan nilainya. Kalau nanti programnya lengkap semuanya, semua yang ada di program itu kemudian di flowchartkan, nah itu akan lebih bagus lagi. Itu akan mencapai nilai maksimal yang 80 tadi ya. Jadi kalau misalkan nanti nilainya di pertanyaan pertama dan kedua itu bisa maksimal sampai 10 poin, maka 20 poin untuk nilai 1 dan 2. Ditambah nanti nilai soal ketiga terkait dengan flowchart ini, maka nilai 100 poinnya bisa diperoleh dari situ ya. Yang kemudian kalau sudah, nanti ingat sekali lagi yang diizinkan untuk diunggah di Google Form adalah file PDF. Entah nanti rekan-rekan sekalian kalau misalkan membuatnya itu di file ukuran A3 tidak masalah ya. Jadi kalau misalkan nanti Juanda ataupun Septian misalkan membuat settingan layout page size-nya itu A3, karena mungkin flowchart-nya ada banyak gitu ya dibuat. Kalau di A4 itu kan terlalu kecil untuk membuat satu flowchart. Tapi kalau misalkan mau dibuat
halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya juga boleh. Tapi ada juga misalkan yang suka membuat flowchart itu semuanya dibuat dalam satu halaman utuh gitu ya, tidak dipisah-pisah. Jadi buat saja pakai kertas A3 misalkan kalau perlu. Misalkan kalau perlu yang lebih besar lagi A2 misalkan. Kan di Microsoft Word kan ada pilihannya. Nah, kemudian setelah dibuat nantinya di-save as PDF. Kalau misalkan mau menggunakan converter PDF online juga silahkan gitu ya. Kalau mau menggunakan aplikasi yang lain, mengonvertnya juga silakan. Tapi akan lebih praktis tinggal di-save as saja PDF kalau di Microsoft Word yang Word-nya. Udah jadi gitu. Maka nanti setelah di PDF kan, jangan lupa nanti diberi nama ya dan NIM-nya. Itu punya siapa? Misalkan Juanda, NIM-nya berapa? UTS, microcontroller gitu. Tapi saya tidak membatasi nanti nama file seperti apa ya, bebas saja. Yang penting ada identitasnya, namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa. Nah setelah disubmit ya sudah selesai lah untuk urusan UTS kita. Jadi hari ini ya saya kira itu. Kemudian nanti jangan lupa kalau misalkan nanti ada yang perlu diedit lagi silakan, itu masih bisa diedit jawabannya. Saya sudah setting untuk bisa diedit, tapi itu hanya bisa dikirim satu kali. Jadi satu orang hanya mengirim satu, tidak berkali-kali. Karena kalau nanti saya lupa, seperti sebelumnya tuh ada yang saya lupa. Jadi satu orang ada yang mengirim lebih dari satu kali. Jadi terpaksa saya nilainya juga ini yang mana yang paling bagus nilainya. Mungkin ada yang dia koreksi gitu ya. Ternyata nilai yang pertama, yang kedua itu malah lebih jelek atau lebih rendah daripada hasil dia mengerjakan yang pertama. Atau dia bertanya kertas A3 boleh, silakan ya. Kalau ada yang membuat di kertas A3 boleh. Tapi sekali lagi A3 itu ukurannya ya di Microsoft Word. Kalau di file-nya kan letter itu mirip dengan A4. Nah kalau misalkan mau yang di A3 itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan dia save as langsung PDF dari Microsoft Word ya, nanti saya zoom juga kan kelihatan. Asal jangan di scan atau kemudian dicetak di kertas, kemudian dipoto, di-upload lagi, nah itu biasanya sudah bisa jadi pecah ya citranya. Ya baik, sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Permisi Pak, untuk satu di mute dulu Rikia nih. Silakan. permisi Pak, untuk flowchart-nya itu Pak, boleh landscape nggak Pak? Boleh. Soalnya saya biasanya dari samping ke kanan gitu Pak, misalnya banyak, dan saya biasanya cuma satu halaman gitu tuh kan. Baik, boleh. Jadi tidak harus portrait ya, landscape boleh, mau A4 boleh, A3 boleh, apa saja boleh. Aplikasinya pun tidak saya batasi. Tidak saya batasi harus Microsoft Word, mau pakai PowerPoint atau mau apa saja juga boleh. Kalau misalkan ekstrim lagi, tulis tangan juga boleh, silahkan ya. Tapi akan lebih baik, karena kalau tulis tangan itu kan menghapus, mengganti-gantinya kan sulit. Jadi sambil belajar, karena memang nanti rekan-rekan sekalian itu kan pada saat pada saat Anda mengerjakan skripsi, itu membuat program. Nah, programnya itu juga harus, biasanya diminta dalam bentuk 3 ya, salah satu. Bisa dalam bentuk flowchart, bisa dalam bentuk pseudocode, bisa dalam bentuk algoritma. Nah, kalau Pak Bahar itu biasanya memintanya kalau tidak flowchart, algoritma ataupun pseudocode ya. Jadi beliau itu kalau mengajar biasanya terkait dengan pemrograman itu, maka yang diajari ya salah satu atau dari ketiganya diajari. Nah, saya juga memintanya salah satunya karena saya biasa lebih suka membaca flowchart, maka saya buat pakai flowchart. Nah, saya pun sekarang memintanya sementara ini pakai flowchart. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Muhammad, siapa tadi? Silakan, Fauji, Herka. Sekarang jam 11.04. Nah, kalau tidak ada berarti saya kira sudah paham semuanya ya terkait dengan UTS kali ini. Ingat waktu pengirimannya sampai dengan jam 3. Jangan sampai nanti ada yang tidak mengirim ataupun lewat jamnya. Karena kemarin ada juga yang saya tanya, kenapa telat mengirim file tugasnya? Karena katanya apa ya? Mengerjakan kemudian lupa, mengerjakan lupa. Nah, itu dia. Itu artinya kalaupun misalkan nanti nilainya dikurangi ya, atau bahkan kalau UTS, kalau
lewat dari itu ternyata tidak dianggap kasihan ya. Paling nanti dikurangi aja deh kalau misalkan tidak. Seperti halnya ujian. Tugas kemarin itu kan sama. Kalau telat 1 hari lebih dari tanggal 12 April ya kemarin kalau tidak salah, maka nilainya saya kurangi 10 poin setiap harinya. Ada juga yang kemarin yang ngumpul tanggal berapa? Tanggal 17 ya kalau tidak salah. Atau 16, saya tidak ingat persis. 17 ya. Jadi terpaksa saya kurangi berapa hari itu. Nilainya jadinya ini. Tapi pun saya melihat ini kayaknya jawaban punya kawannya nih. Nah sekali lagi yang ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti punyanya Ricky dipakai oleh Riko ya, walaupun ini saudaranya Ricky dan Riko, tapi ya usahakan ya Ricky itu dikerjakan masing-masing. Tapi ya sama-sama Ya, saudara Pak. ya, sama-sama saudara ya jangan sampai inilah saling membantu gitu ya. Tapi usahakan ada sedikit perbedaan penjelasan gitu dari jawabannya. Baik, saya kira itu ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, segera saya coba kirimkan ini slide-nya ke grup kelas 47 dan juga nanti file programnya untuk bisa segera dikerjakan, diakses gitu. Saya kira itu ya. Ada lagi? Kita tunggu sebentar. Roro? Vina? Andi? Abu Samad? Oji? Arfi? Bahrul? Aduh, saya lupa yang gambarnya telur ini siapa nih? Rizky ya? Bukan. Muhammad Fahmi, Pak. Oh, Fahmi. Iya, masing-masing ada aja ciri khasnya ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, saya kira itu dulu ya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini kayaknya lengkap nih yang hadir hari ini. Kalau 51 kurang 2 berarti 49. Kurang 1 mungkin ya. Saya tidak ingat ini. Sebentar. Saya masuk ke presensi kelas ini dulu. 47 ada berapa orang sih? Kelas 47 ada 54 orang. Nah, itu kan berarti kan ada kalau sekarang 49, berarti 5 orang yang tidak ada. Nanti tolong ya diberitahu kawan yang kebetulan tidak hadir di Zoom meeting ini. Kemudian kalau kebetulan ada di grup ya alhamdulillah gitu nanti bisa diinginkan. Kalau tidak tolong di grup inilah, di grup TI lah ya biar semuanya nanti membaca gitu. Bahwa kalau yang belum tergabung ke kelas 47 segera gabung, nanti soalnya ada di situ. Nanti bisa di forward ataupun bisa di reply lagi oleh rekan yang lain. Baik, sekira itu dulu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata atau penjelasan terkait dengan UTS ini. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan secara tepat waktu. Hasilnya juga mudah-mudahan nanti baik ya. Sesuai dengan harapan rekan-rekan sekalian. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, di pertemuan berikutnya masih bisa dipertemukan lagi. Saya kira itu dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.